yang bisa contohkan kepada peserta didik, misalnya disiplin, etos kerja yang tinggi, dan semangat belajar yang tinggi. Tujuan daripada diadakan pendidikan dan latihan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, utamanya pembelajaran dengan secara virtual dan penggunaan e-rapot. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu ciri guru profesional yaitu selalu memiliki energi untuk membimbing peserta didik dan selalu berusaha meningkatkan profesionalismenya di bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kami harap kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian sambutan singkat dari saya. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan berikutnya dari Ketua Komite SMP Negeri 5 Salatiga. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Munawar MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Ibu Yuni Ambarwati Sarjana Hukum, Ibu Pengawas SMP Kota Salatiga, Ibu Sri Takarini, SPD MPD, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5, Bapak Dwi Cahyo, yang berbahagia Bapak Ibu peserta diklat proses pembelajaran berbasis virtual dan e-rapot, dan juga tidak lupa yang kami hormati semua narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk kegiatan diklat pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari komite merasa bangga akan diselenggarakannya kegiatan ini. Artinya Bapak Ibu selalu berusaha untuk meningkatkan proses pembelajaran walaupun dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Karena memang tanpa Bapak Ibu untuk berusaha keras, maka tujuan pembelajaran yang sudah kita rencanakan tidak akan tercapai. Alhamdulillah pada awal tahun pelajaran ini Bapak Ibu sudah menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan proses pembelajaran, dimulai dengan pelatihan proses pembelajaran berbasis virtual dan e-rapot. Bapak Ibu, proses pembelajaran virtual dan e-rapot ini memang sangat erat kaitannya. Karena kalau sudah menggunakan e-rapot, itu nilai hariannya sudah tidak bisa lagi dirubah-rubah begitu. Artinya begitu selesai masuk langsung masuk ke sistem, tidak akan. Oleh sebab itu kegiatan pada pagi hari ini sungguh sangat penting dan kami mengucapkan selamat, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Insya Allah akan bermanfaat untuk dunia pendidikan kita dan juga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan semacam ini belum semua sekolah bisa menyelenggarakan. Oleh sebab itu kami mengucapkan selamat dan juga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah menyiapkan diri untuk kegiatan pelatihan ini dan nantinya akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, utamanya pada saat masih situasi pandemi. Kalau situasinya sudah pembelajaran tatap muka,
mungkin tidak begitu penting, tetapi pada saat pembelajaran seperti sekarang ini masih dalam keadaan PJJ, itu proses pembelajaran secara virtual ini sungguh sangat penting sekali untuk bisa diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran setiap hari yang ada di sekolah. Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberi kesehatan, diberi keselamatan, kebahagiaan, mengikuti kegiatan diklat ini dari awal sampai akhir, yang akhirnya nanti dapat diterapkan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang keempat adalah doa. Kepada Bapak Nur Razi SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma khasil maqasidana maqasid dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini, Kamis 15 Juli 2001, kami keluarga besar SMP Negeri 5 Salatiga bersama-sama bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan proses pembelajaran berbasis virtual dan e-rapat ini. Ya Allah, ya Qawi, ya Karim, Zat yang Maha Kuat lagi mulia. Anugerahkan kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa pada jalan ridho-Mu. Kami sadar bahwa tanpa kekuatan-Mu, kami tak akan mampu untuk dapat menggapai ilmu yang telah Engkau ajarkan melalui orang-orang yang soleh atau guru-guru kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan dan kekuatan untuk bisa mengikuti diklat mulai hari ini hingga selesai nanti. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu suatu hal yang benar, dan berilah kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Dan tunjukkanlah kepada kami kesalahan itu sebagai suatu hal yang salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhi kesalahan itu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar, ya Allah yang Maha Bijaksana, Maha Pengampun dan Maha Penerima doa hamba-Mu ini. Anugerahkan kepada kami keberkahan hidup, limpahan rahmat dan hidayah untuk memajukan pendidikan di SMP Negeri 5 Salatiga ini sebagai wasilahnya melalui diklat ini. Dan berilah kemudahan dan kelancaran dalam meningkatkan prestasi peserta didik, guru dan karyawan, serta prestasi sekolah di SMP Negeri 5 Salatiga ini. Berikanlah kami kesejahteraan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Jadikanlah kami orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ampunilah dosa dan kesalahan pemimpin kami, guru-guru kami, bapak ibu kami, dan kesalahan-kesalahan kami. Bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu dan luruskan kami ke jalan yang benar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bacaan doanya. Semoga menambah hikmat acara pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, acara pembukaan selesai. Dilanjutkan dengan acara inti dari diklat ini dengan materi kebijakan pendidikan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Ibu Yuni Ambarwati, Sarjana Hukum. Sebelum menyampaikan materi, mohon berkenan memberikan sambutan dan membuka acara pendidikan dan pelatihan proses pembelajaran berbasis virtual dan e-rapor SMP Negeri 5 Salatiga tahun 2021 secara resmi. Kepada beliau, Ibu Ambarwati, Sarjana Hukum, disilakan. Terima kasih pada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam semangat dimanapun Bapak Ibu berada. Pertama-tama yang kami hormati Kepala SMP Negeri 5 Salatiga, yang kami hormati Komite SMP Negeri 5 Salatiga, ini hadir Pak Munawar. Yang kami hormati pengawas SMP, ini Bu Cici, juga rawuh meskipun ini beliau saat ini baru WFH. Yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati segenap panitia penyelenggara serta Bapak Ibu peserta diklat pembelajaran berbasis virtual dan e-rapot SMP Negeri 5 Kota Salatiga, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah, karena memang sedang melaksanakan WFH. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga Bapak Ibu dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini, baik itu secara virtual maupun ada yang tatap muka di sekolah, ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini saya atas nama pribadi dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Salatiga ini mengucapkan selamat dan apresiasi dan terima kasih pada Pak Cahyo beserta jajarannya, yang mana di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu guru ini masih tetap semangat di awal tahun ajaran baru menyelenggarakan kegiatan diklat pembelajaran berbasis virtual. Nah, tentunya ini menjadi tuntutan bagi Bapak Ibu guru selaku pendidik untuk selalu mengembangkan diri, selalu meningkatkan kompetensi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada para peserta didik kita. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, ini sedianya memasuki tahun ajaran baru 2021-2022 ini di Kota Salatiga ini sudah mempersiapkan, kami sudah mempersiapkan terkait untuk memberikan layanan dengan pembelajaran tatap muka secara terbatas, sesuai dengan SKB 4 Menteri. Namun karena ada regulasi dari pemerintah dengan diterbitkannya PPKM darurat yang mana ini berlaku kemarin 3 Juli sampai 20 Juli, bahkan ini diperpanjang lagi sampai bulan Agustus, sampai 2 Agustus, maka tentunya kebijakan untuk PTM terbatas ini untuk sementara ditunda dulu, sehingga kita masih menunggu terkait dengan kondisi di wilayah Kota Salatiga. Nah, kami juga berharap tentunya sambil menunggu
situasi agak aman ya untuk PTM terbatas, namun Bapak Ibu tetap ya kita tetap punya tugas untuk memberikan layanan dengan PJJ ya. Nah, ketika kita memberikan layanan PJJ tentunya dibutuhkan kompetensi dari Bapak Ibu ya, sehingga kemarin 1 tahun yang lalu ya kita juga sudah melaksanakan PJJ ya. Nah, ini mungkin bisa dikembangkan kembali ya. Kemarin Bapak Ibu sudah banyak ya membuat strategi-strategi pembelajaran mungkin melalui video-video pembelajaran. Ini mungkin ini lebih ditingkatkan lagi ya, karena memang kebijakan untuk PTM terbatas pun itu kita bisa memberikan layanan tetap dengan 2 sistem ya, dengan PTM terbatas maupun dengan PJJ ya, karena memang belum diizinkan untuk melaksanakan secara penuh, artinya full untuk PTM ya, ini kebijakannya masih dengan PTM terbatas. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya kami juga berharap ya, ini dari SMP Negeri 5 kemarin baru selesai melaksanakan MPLS, namun ini juga menyempatkan untuk meningkatkan kompetensi bagi Bapak Ibu gurunya ya, sehingga ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tentunya nanti juga bisa mengikuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain selain yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 5 maupun oleh instansi-instansi lain ya, seperti kemarin juga dengan PGRI ya, PGRI Kota Salatiga ini juga kita bekerja sama ini untuk menyelenggarakan workspace ya, workspace untuk Google ini ya, terkait untuk for education ini. Nah, tentunya ini harus selalu diikuti ya, harapannya monggo kita selalu meningkatkan kompetensi kita tingkatkan profesionalitas kita ya selaku pendidik. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati ya, mungkin ini sekaligus paparan nanti baru saya buka ya, bahwa terkait dengan kebijakan di dinas ya, ini izin share screen ya. Ini bahwa berdasarkan Inmendagri ya, Inmendagri nomor 14 tahun 2021 ini tentang perpanjangan PPKM mikro ya, ini kemudian juga ditindaklanjuti lagi dengan adanya Inmendagri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat ya. Kemudian juga ada instruksi gubernur ya, ini nomor 1 tahun 2001 tentang percepatan penanggulangan lonjakan kasus COVID di Provinsi Jawa Tengah, juga ditindaklanjuti dengan surat edaran Wali Kota Salatiga ini tanggal 2 Juli terkait dengan pemberlakuan PPKM darurat di Kota Salatiga tahun 2021. Ini belum mengizinkan bahwa kita untuk membuka PTM secara terbatas. Jadi di sana di Jawa dan hampir semuanya ya, terutama di Jawa Bali ini belum diizinkan pembelajaran, sehingga saat ini setelah MPLS dilaksanakan maka PJJ ini akan dilangsungkan, masih akan berlangsung. Artinya anak-anak kita masih belajar dari rumah. Nah, tentunya ini melihat dari update terkait dengan risiko di Mirsani ini untuk kabupaten kota yang zona merah ini sebenarnya tinggal sedikit ya, namun zona orange ya ini 193, kemudian zona kuningnya 166 dan zona hijaunya ini 26 ya.
Nah, ini ya, bahwa sebenarnya selain zona ini juga melihat kondisi masing-masing dari Dinas Pendidikan ini sebenarnya sudah mempersiapkan terkait dengan pelaksanaan PTM terbatas. Ya, beberapa waktu lalu kami ini dengan Bu Cici, ya, kita sudah menyusun panduan pembelajaran ya untuk PTM terbatas. Ya. Juga membagi sekolah-sekolah yang akan melaksanakan PTM terbatas. Ya, itu kami bagi per kecamatan. Ya, saat itu kami bagi per kecamatan agar tidak terjadi kerumunan di beberapa kecamatan itu. Ya, sehingga sudah kami bagi kalau sekolahannya ini berjauhan, ya, yang dibuka ini yang berjauhan dulu. Artinya misalnya di SMP 1 dengan mungkin Satya Wacana ini kan agak jauh juga, ini sehingga ada pembatasan seperti itu. Nah, namun karena kondisi belum memungkinkan, maka akhirnya kita kembali dulu ke PJJ. Nah, pengertian dari PTM terbatas ini ya, bahwa PTM terbatas adalah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan melalui tatap muka antara peserta didik dengan pendidik secara terbatas dengan prokes yang ketat. Ya. Sehingga kami juga mohon ya, yang ini berada di satu ruangan, tolong maskernya tetap dipakai, ya, jangan diturunkan di dagu. Ya, ini tolong, ini prokesnya harus ketat. Nah, arti terbatas di sini ini bahwa jumlah siswa ini maksimal 50. Ini tetap sama ya pada saat kita melaksanakan simulasi kemarin. Kemudian aktivitas dalam sekolah sesuai prokes ya, sesuai prokes 5M ini. Kemudian durasi jam ya, jam pembelajaran ini ditentukan oleh satuan pendidikan. Kemarin memang 1 minggu itu sekolah membuka 2 kali. Ya, Bu Cici ya, kemarin 2 kali kita membuka untuk PTM. Kemudian durasinya adalah 1 jampel masih kita hitung adalah 30 menit. Ya. Dan kemarin akan kita laksanakan 3 jampel ya, sehingga 1,5 jam waktu itu ya. Sehingga ini masih kita godok lagi ya, artinya kita sesuaikan dengan kondisi nanti di Kota Salatiga. Kemudian terkait dengan materi pembelajaran ini yang bersifat esensial, prasyarat, karakter dan kecakapan hidup. Kemudian metodenya dengan blended learning ya, campuran antara PJJ dan PTM. Kemudian juga ini mengikuti Inmendagri nomor 14 ya, terkait dengan PPKM mikro ya, karena di sini disebutkan tadi bahwa selain zona merah ini sebenarnya dibolehkan ya, dibolehkan untuk memberikan layanan PTM. Nah, di sini orang tua wali atau peserta didik ini dapat memilih untuk PTM terbatas atau PJJ ya. Artinya ketika orang tua belum mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti PTM terbatas, maka putra-putrinya akan mengikuti PJJ. Sehingga Bapak Ibu ini kan tetap harus menyiapkan baik untuk PTM terbatas maupun untuk PJJ-nya. Nah, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID ya, ini adalah untuk kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat. Ya, kita ikut prihatin ya Bapak Ibu, kemarin ini banyak teman-teman kita ya, Bapak Ibu guru ini yang meninggal ya karena COVID. Ya, ini minggu lalu ya, ini ada. Bahkan kemarin juga ada ini dari guru TK juga, ya, kami juga ikut prihatin, ya, ini juga karena COVID, ya, sehingga kami berharap monggo patuhi betul terkait dengan prokesnya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Ya, ini menjadi prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID. Kemudian kebijakan pembelajaran pada masa pandemi COVID, ya,
penyesuaian ini berdasarkan penyesuaian SKB 4 Menteri, ini bahkan kita ini sebenarnya sudah di penyesuaian yang kelima, ya, penyesuaian yang kelima di sini, ya, bahwa mulai bulan Maret, ya, mulai bulan Maret ini 2021, ya, apabila seluruh PTK pada satuan pendidikan ini sudah divaksinasi COVID, maka satuan pendidikan ini diwajibkan memberikan layanan PTM terbatas dengan menerapkan prokes secara ketat dan PJJ. Ya, artinya sebenarnya memang diharapkan di awal tahun ajaran baru kemarin, ya, ini sudah, ya, namun karena ada PPKM darurat Jawa Bali di mana Salatiga pun masuk dalam zona merah, ya, sehingga ini belum diizinkan. Nah, terkait dengan vaksinasi ini tentunya Bapak Ibu ini sudah mengikuti vaksinasi 2 tahap. Ya, saya berharap ini sudah mengikuti vaksinasi 2 tahap. Namun apabila ada Bapak Ibu yang belum mengikuti vaksinasi, ya, baik itu di tahap 1 atau 2, ya, kami mohon untuk segera dilaporkan, ya, karena mungkin saat itu ada yang terkena COVID, ya, karena kalau yang terkena COVID itu vaksinasinya menunggu 3 bulan, ya. Namun apabila Bapak Ibu karena mungkin di tahap 1 ini karena ada kondisi mungkin tensinya saat itu tinggi sehingga baru mengikuti di tahap kedua itu vaksin yang pertama, ya, sehingga kan harus mengikuti vaksin yang kedua. Nah, ini tolong ini diinformasikan sehingga kami juga mencatat, ya, mana-mana Bapak Ibu guru mungkin yang belum memenuhi, ya, dan jangan sampai ada yang tidak mengikuti vaksinasi, ya, karena di sini di dalam SKB 4 Menteri, maaf, ya, ini. Nah, ini di dalam SKB 4 Menteri yang pada bulan Maret ini telah mengatur akselerasi pembelajaran tatap muka terbatas dengan menjalankan prokes ini apabila, ya, pendidik dan tenaga kependidikan sudah divaksinasi secara lengkap, artinya semua sudah mengikuti, ya, maka boleh, ya, ini wajib memberikan pelayanan pendidikan dengan PTM terbatas dan PJJ, ya, sehingga tolong Pak Cahyo dicek kembali, ya, siapa Bapak Ibu guru yang belum divaksin, ya, sehingga harapannya ketika PTM terbatas pun nanti Bapak Ibu guru sudah divaksin. Bahkan saat ini kami sedang mendata para siswa, ya, para siswa usia 12-17 untuk kami usulkan mengikuti vaksinasi juga. Ya. Ini saya baca di media daerah-daerah lain sudah mulai, ya, dan saya sudah berkoordinasi dengan DKK, ini tinggal menunggu vaksinnya, ya, sehingga harapannya vaksinasi untuk siswa juga bisa segera dilaksanakan, sehingga harapannya juga nanti kasus melandai dan anak-anak kita juga sudah divaksin, kita siap untuk PTM terbatas. Nah, kami berharap mungkin kemarin sudah ada edaran, ya, sudah ada edaran ke sekolah-sekolah untuk mengisi atau mendata para siswa. Nah, teknis pelaksanaan nanti rencananya adalah door to door, artinya tenaga kesehatan nanti yang akan hadir di sekolah-sekolah, ya, sehingga ini biar sasarannya nanti lebih terjangkau, ya. Nanti kalau ditempatkan di satu tempat nanti malah risikonya, tapi ketika ini anak-anak dihadirkan saja dengan dibagi, ya, nanti ini lebih sasarannya akan lebih tepat. Kemudian ini sama orang tua dapat memilih, ya, artinya boleh untuk mengikuti PJJ maupun dengan PTM terbatas. Nah,
Di dalam Inmendagri nomor 14 ya Bapak Ibu ya terkait PPKM mikro ini bahwa disebutkan bahwa pelaksanaan KBM ini baik untuk sekolah, perguruan tinggi, akademi, diklat ya untuk kabupaten kota selain zona merah ya ini selain zona merah ini boleh ya melaksanakan kegiatan dengan tatap muka sesuai dengan anjuran Kemendikbud. Ya, tapi dengan prokes yang ketat. Namun untuk kabupaten kota yang dalam zona merah ini tetap melaksanakan KBM secara daring, ya, sehingga saat ini pun ya sebenarnya kita sudah masuk di zona orange, ya. Namun karena di PPKM darurat itu ya di PPKM darurat ada aturan bahwa pembelajaran masih dilaksanakan secara daring, ya, kita tidak berani. Ya, ini kita memang belum diizinkan untuk membuka PTM terbatas. Nah, tentunya ketika kita akan membuka PTM terbatas, ini ada beberapa kegiatan yang harus disiapkan. Ya, ini terkait dengan koordinasi antara pusat dan daerah. Ya, kami ini selalu koordinasi dengan tim Satgas, ya, tim Satgas Kota. Ya, sehingga Bapak Ibu juga tim Satgas yang ada di sekolah. Ya, ini tolong dikoordinasikan terkait persiapan-persiapannya. Kemudian juga sosialisasi PTM kepada UPT untuk tim pembina UKS juga, ya. Kemudian juga ini satuan pendidikan ini mendapatkan pendampingan dalam persiapan pelaksanaan PTM karena nanti ini akan ada assessment lagi, ya, sehingga Bapak Ibu harus mempersiapkan terkait dengan isian nanti di daftar laman Dapodiknya. Kemudian percepatan pendataan ini juga terkait dengan pendataan warga sekolah mungkin yang komorbid itu juga termasuk, ya, termasuk ini kesiapan dari anak-anak kita terkait dengan nanti transportasi anak-anak itu juga harus dipersiapkan, ya, apakah dia naik kendaraan umum atau apa ini terkait dengan percepatan pendataannya. Kemudian menyelenggarakan ini, ya, panduan webinar termasuk pelatihan ini bagi PTK, ya, ini masih sangat diperlukan. Nah, kemudian juga ini, kami sudah menyusun ini Bapak Ibu, ya, terkait dengan panduan penyelenggaraan PTM, ya, sudah kami siapkan. Ini tinggal kami sosialisasikan karena saat itu belum diizinkan, ya, akhirnya kami belum sempat untuk mensosialisasikan. Namun dalam waktu dekat ini harus segera kita sosialisasikan terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran ini untuk PTM terbatas nanti. Nah, apa syarat-syarat PTM terbatas? Ya, ini syaratnya adalah setelah pendidik, ya, ataupun tenaga kependidikan di satuan pendidikan secara lengkap ini sudah divaksin, ya, ini sehingga kita wajib menyelenggarakan layanan PTM terbatas dan PJJ. Nah, ini wajib memenuhi daftar periksa sehingga tolong ini dicek kembali, ya, karena kemarin kan selesai liburan, ya, selesai liburan semester ini tolong dicek kembali terkait dengan kebersihannya, ya, ini. Kemudian dikombinasikan dengan PJJ, PTM dikombinasi dengan PJJ, ya, karena saat ini awal tahun ajaran baru ini juga dengan PJJ. Nah, tentunya ini sudah dipersiapkan, ya, dari sekolah sejak awal, ya, karena ini sudah memasuki tahun ajaran baru 2021-2022. Kemudian ini orang tua dapat memutuskan, ya, bagi putra-putrinya, sehingga tolong dicek kembali izin dari orang tua, ya, didata kembali. Karena dimungkinkan, ya, ada orang tua yang kemarin setuju untuk PTM, namun dengan adanya kasus kemarin, ya, ada varian Delta, ya, varian Delta yang baru ini mungkin bisa jadi tidak diizinkan. Nah, ini tolong didata kembali. Kemudian dari pemerintah pusat dan daerah nanti wajib melakukan pengawasan. Kemudian ini berdasarkan hasil pengawasan, ya, nanti dari Satgas COVID ini
Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan penanganan dan memberhentikan sementara PTM apabila ada kasus di sekolah. Ya, ini akan harus, ya ini bahkan harus dihentikan kalau ada kasus. Baik itu ini terkait dengan kasus anak maupun ada gurunya. Ya, karena kita Bapak Ibu guru sudah ikut masuk, tapi ternyata mungkin ada yang terkena COVID, ya akhirnya nanti akan bisa kontak erat dengan para siswanya. Kemudian juga dalam hal di satu daerah ini masih kasusnya masih tinggi, maka karena kebijakan pemerintah daerah maka juga PTM ini bisa diberhentikan, ya termasuk saat ini, ya ini belum diizinkan. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan konsep pembelajaran di masa pandemi, ya ini untuk kebutuhan peserta didik, ya pembelajaran diharapkan memenuhi kebutuhan psikososial maupun kebutuhan penguasaan, ya kompetensi peserta didik. Kemudian terkait prokes, ya ini semua praktek pembelajaran harus mengacu pada prokes, ya yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kita tidak boleh bosan, kita tidak boleh berhenti untuk selalu mengingatkan kepada para peserta didik dan juga para Bapak Ibu guru, ya karena mungkin muridnya ini patuh, ya tapi ternyata dari Bapak Ibu gurunya sendiri mungkin yang tidak patuh, ya sehingga ini tolong ya ini untuk dipatuhi. Kemudian terkait dengan kurikulum kondisi khusus, ya tentunya ini sudah masuk di dalam penyesuaian SKB 4 Menteri yang ketiga dulu, ya ini kan ada kurikulum darurat. Nah ini boleh ya karena kondisi khusus boleh tetap menggunakan K13, kemudian kurikulum darurat maupun kurikulum secara mandiri. Kemudian prinsip pembelajarannya, ya ini jumlah terkait digunakan dalam merencanakan, menyiapkan, memandu dan mengembangkan pembelajaran, ya sehingga monggo ini sudah disiapkan oleh Bapak Guru. Kemudian yang berikutnya ini tahapan, tahapan penyelenggaraan PTM terbatas. Ini yang pertama adalah persiapan. Nah, persiapan di sini sekolah ini sudah membentuk tim sejak awal. Tapi tolong timnya ini dibagi di tim pembelajaran psikososial dan tata ruang, kemudian juga ada tim kesehatan, ya ada tim kesehatan, kebersihan dan keamanan, juga ada tim pelatihan dan humas. Ya ini tolong ini disiapkan, termasuk mengisi laman Dapodik, ya daftar periksa, dicek kembali, ya kemudian membuat usulan pembukaan PTM terbatas kepada dinas. Kalau ini biasanya kita dengan rapat koordinasi, ya kemarin kan saat rapat sudah kita sepakati, ya pada prinsipnya semua sekolah kan pengen membuka PTM, ya sehingga kemarin sudah kami atur jadwal, ya kita atur jadwal sedemikian rupa ini, ya namun belum bisa dilaksanakan. Kemudian tahap kedua adalah verifikasi. Nah, nanti Dinas Pendidikan melalui tim verifikator yang sudah dibentuk ini dengan tim Satgas, ini akan melakukan verifikasi daftar periksa, ya kita asesmen kembali. Nah, ini tolong termasuk hal-hal kecil, ya hal-hal kecil biasanya itu dari DKK itu yang ketatnya sangat ketat itu. Terutama misalnya ada tempat sampah itu Bapak Ibu nih, tempat sampahnya tolong dipersiapkan yang injak, ya ini sudah mulai disiapkan, jangan yang kita pakai tangan, ya biasanya kan ada tangan tapi yang injak aja, ya sehingga tidak menyentuh tempat sampah itu kemarin pengalaman dari sekolah kemarin yang menjadi pilot project di provinsi, ya itu waktu asesmennya dari DKK itu sangat ketat. Kemudian apabila sudah lulus verifikasi, ya sudah memenuhi, maka dapat melakukan PTM terbatas. Ya, kami akan menerbitkan surat rekomendasi. Ya, saat ini pun kami pun juga bersurat, ya bersurat kepada Pak Wali, ya
terkait nanti persiapan PTM terbatas ya, bagi sekolah-sekolah. Apabila tidak lolos, ini berarti harus diperbaiki lagi. Sehingga tidak semua sekolah nanti ketika hasil verifikasi ini belum memenuhi persyaratan, ya maka tidak diizinkan untuk membuka PTM terbatas. Kemudian izin orang tua. Nah, ini buat kuesioner lagi. Ya, kuesionernya disiapkan lagi untuk pilihan PTM terbatas atau dengan PJJ. Ya, ini boleh. Nih, sehingga kalau orang tua keberatan, ya tetap putra putrinya mengikuti yang PJJ. Ya, tapi kalau diizinkan, ya ketika nanti ada PTM terbatas akan mengikuti. Kemudian DKK melalui Dinas Kesehatan, melalui Puskesmas dan Satgas di Satuan Pendidikan ini melakukan evaluasi. Ya. Ketika itu dianggap aman, maka PTM bisa dilanjutkan, maka kalau tidak, ya ini ditunda. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Kemudian yang berikutnya ini apabila ada kasus ya pada PTM, maka sekolah wajib ditutup sementara. Ya, sehingga kembali lagi ke PJJ, sehingga ini memang ini masih banyak PJJ-nya, sehingga saat ini penjenengan mengikuti diklat itu memang betul-betul sangat dibutuhkan karena dalam proses memberikan layanan di KPM. Nah, ini daftar periksanya ya masih sama terkait dengan toilet bersih, sarana cuci tangan, disinfektan. Tolong bisa punya sprayer ya, sprayer untuk nyemprot ya. Sekolah itu harus punya ya, karena ketika PTM terbatas nanti sebelum PTM harus disemprot, setelah PTM harus disemprot, termasuk ketika ganti sesi ya, kan mungkin dimungkinkan kan nanti di shift ya, di shift itu tetap harus dilakukan disinfeksi dulu. Kemudian ketersediaan fasilitas kesehatan, ya ini termasuk termoganya, area wajib masker, ya. Tadi saya sempat melihat di ruangan itu sudah berkumpul, tapi ada yang maskernya turun. Tadi saya sempat lihat, ya. Tolong ini jangan ada yang lepas masker, ya. Kemudian ini pemetaan warga, ya, warga satuan yang komorbid, ya tolong ini dicek. Kemudian terkait akses transportasi, ya tadi yang mungkin anak-anak yang mungkin menggunakan kendaraan umum atau ini harus mulai didata lagi. Ya memang tugasnya memang cukup banyak ini Pak Cahyon, ya ketika kita mau PTM terbatas nanti. Kemudian ini ya yang berikutnya ini membuat kesepakatan dengan komite. Nah, ini penting. Ya, ini ada Pak Munawar, monggo buat kesepakatan untuk kesiapan PTM terbatas. Ya, sehingga harapannya komite harus tahu, ya, karena kalau ada kejadian, ya, ini kan komite juga termasuk, ya, sekolah kan juga harus bertanggung jawab. Ya, kita semua akan bertanggung jawab terkait apabila terjadi kasus. Ya. Apa yang harus dilakukan ini yang harus diperhatikan. Kemudian ini ya kebutuhan kebersihan dan sanitasi, peralatan kesehatan, ya, ruang UKS, ya ini penting, ya tolong ini harus bersih. Kemudian juga ada ruang isolasi. Mungkin ini lebih baik UKS dan ruang isolasi ini dibedakan. Ya jangan ruang UKS juga jadi ruang isolasi. Ya karena kita kan tidak tahu. Ya ruang isolasi kan untuk misalnya ada mungkin ketika masuk ini anak panas ya. Tapi di ruang UKS ini ada yang isi. Nah ini bisa ditempatkan di tempat yang lain. Ini perlu disiapkan juga. Ini terkait pengaturan jadwal, ya ini saya yakin ini sudah disiapkan karena ini kita PJJ, ya dengan buat shift, kemudian juga jam masuk dan pulang ini, ya ini sudah dibedakan, ya ini jangan sampai tubrukan, ya nanti ketika kelas 1 dengan yang lain itu harus ada jeda waktu ketika akan keluar. Kemudian untuk istirahat juga belum diizinkan, ya nanti masih istirahat di dalam kelas, ya sehingga nanti harus membawa bekal sendiri, ya termasuk mungkin bapak gurunya, ya sehingga tidak
membeli di luar. Kemudian ini tata letak bangku, ya, ini saya yakin ini sudah disiapkan juga. Kemudian standar ventilasi, ya, kalau di sana banyak jendela-jendela, tolong itu dibuka, ya. Nah, karena ini untuk mengatur terkait dengan sirkulasi udaranya. Kemudian ini dengan metodenya dengan blended, ya, blended learning gabungan PJJ dan PTM, ya. Ketika di rumah ini siswa mempelajari materi dan rekaman penjelasan secara mandiri, ya. Kemudian waktu di kelas ini aktivitas ini terkait dengan high order thinking, diskusi, presentasi maupun dan interaksi langsung. Monggo ini Bapak Ibu guru ini sudah siap, ya, sehingga guru nyiapkan rekaman untuk dipelajarin, ya. Dan kami berharap, ya, ini memberikan materi pembelajaran yang menyenangkan juga, ya. Jangan sampai anak ini bosen, ya. Kalau enggak ada inovasi-inovasi yang Bapak Ibu guru lakukan, anak-anak ini bosen. Kalau hanya mendengarkan gitu saja, saya yakin, ya, anak-anak kita malas untuk belajar. Nah, ini tugas satgasnya, ya, tolong dipelajari kembali, dicek kembali apakah sudah melakukan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, ya, ini, ya. Kemudian baik tim kesehatannya juga, ya, kemudian tim humasnya. Nah, termasuk ini tim pelaksana UKS, ya, ini tolong ini digiatkan, ya, artinya terutama juga ini, ya, akses ke puskesmas, ya, akses ke puskesmas itu harus ada, ya, sehingga penjenengan harus punya juga call center, ya, yang ada, ya, dari DKK itu, ya, ketika misalnya ada kejadian ini yang harus dihubungi itu siapa, ini harus disiapkan. Kemudian peran aktif kepala sekolah dan Pemda ini untuk memastikan PTM terbatas dapat berjalan dengan lancar, ya. Kuncinya adalah kedisiplinan Bapak Ibu, ya, dalam penerapan prokes, ya, sehingga edukasi terus, ya, kepada setiap kita pembelajaran itu kita edukasi anak-anak kita bahwa kita ini kan memasuki adaptasi kebiasaan baru dengan menggunakan prokes, ya, agar tidak terpapar COVID, ya, karena dengan disiplin prokes, kemudian disiplin terkait dengan ini perilaku hidup bersih, ya, ini tolong ini selalu diedukasi kepada para siswa maupun orang tua, ya, karena kebiasaan baru anak, ya, ketika pulang sekolah itu harus disampaikan, ya, sehingga harapannya anak-anak kita tetap aman ketika melaksanakan PTM terbatas. Nah, tugas kepala satuan pendidikan, ya, ini memberikan edukasi penerapan, ya, ini memastikan seluruh PTM terbatas dilaksanakan dengan prokes ketat, ini juga menyiapkan satgasnya, kemudian dari pemerintah kota sendiri, ya, ini ada tugas, sudah ada pembagian tugasnya masing-masing. Nah, ini maaf, ini kemarin MPLS ini, ya. Nah, ini contoh-contoh pengecekan sebelum masuk sekolah dengan cuci tangan, jumlah siswa maksimal 50%, kemudian penerapan prokesnya, ya. Dulu saya dan Bu Cici pernah, ya, menyampaikan di SMP 5, ya, apakah itu sudah dilaksanakan lagi, ya, Bu Cici, ya, dulu waktu acara apa, ya, itu. Nah, itu karena kan ada ini, ya, jaraknya juga, ya, kayaknya kemarin kan ada jaraknya agak jauh, ya, ini padahal kan ini harus bergantian sehingga bisa ditambah, ya. Termasuk mungkin dengan ini untuk tempat cuci tangan itu yang injak itu kan sekarang juga ada, ya, sehingga untuk cuci air untuk mengalir, kemudian yang kanan mungkin untuk sabun, mungkin itu bisa dilakukan dan bisa diambilkan dari dana BOS Pak Cahyo, kan, ya. Kemudian ini tata letak bangku, ya. Nah, mungkin kalau lebih dekat, ya,
Monggo ini keamanan. Ya, kenapa? Ini berakhir. Padahal anak-anak kita kan butuh keamanan berada di sekolah. Ya, sehingga tolong ini juga dipersiapkan. Nah, ini penerapan prokes di sekolah ya dengan 5M. Ini kalau satu bangku 2 anak itu enggak harus satu itu ya. Nah, ini enggak boleh malah. Nah, ini proses pembelajaran ini boleh dilakukan di luar. Ya, ini tapi tetap diatur dengan prokes yang ketat. Ya, monggo. Ini kan kreativitas dari masing-masing Bapak Ibu guru. Ya, monggo ketika ada pembelajaran yang harus dilakukan di luar. Nih, ya. Oke. Itu nah, yang perlu ditegaskan bahwa WFH itu bukan libur. Jadi ini kami selalu sampaikan bahwa WFH itu bukan libur, tapi bekerja dari rumah sehingga Bapak Ibu harus berkinerja. Termasuk saat ini ya Bapak Ibu yang di rumah ini juga tetap berkinerja ya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan meskipun itu dilaksanakan secara daring ya boleh ya ini. Tapi jangan ketika WFH jangan Bapak Ibu ini malah bepergian. Ya, bahkan kalau di kami ini Bu Cici Persa ya Bu, ini mulai harus Sherlock ya Bu ya, harus Sherlock ya. Bapak Ibu ini ada di mana? Ya, ini perlu karena ketika Bapak Ibu WFH kemudian sekolah ini membutuhkan Bapak Ibu karena mungkin ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan ya, tidak bisa melalui telepon, Bapak Ibu harus rawuh. Ya jangan sampai ya saya WFH, emang WFH itu enggak kerja, ya kan boleh diundang karena ada masalah-masalah yang penting yang memang harus segera diselesaikan. Sehingga kami mohon ya pengaturan WFH kami serahkan kepada kepala sekolah. Ya. Kemudian kami juga berpesan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin ketika WFO, ya ketika baru bekerja di sekolah, mungkin dalam kondisi kurang enak badan, tolong ya izin, ya boleh, mendingan Pak saya WFH dulu karena saya baru tidak enak badan, ya tapi kan tidak mungkin semua kan, nanti semua mengajukan WFH, ya bagi yang merasa, ya karena jangan sampai mungkin barang sepele ya badan greges misalnya tetap dipaksakan tapi ternyata ketika penjaringan swab bisa jadi itu jadi positif ya sehingga kami tidak ingin ya ini akan menular pada yang lain sehingga kami berharap monggo kita tahu kondisi kita. Nah dan perlu dipahami juga ya bahwa vaksin ya ketika sudah divaksin itu bukan jaminan kita terbebas dari COVID. Ya, ini hanya membentuk antibodi kita, ya, membuat imun kita saja. Ya, tapi ketika imun kita turun, ya bisa kena juga. Ya, contohnya sudah banyak. Ya, yang sudah vaksin 2 kali tetap kena. Sehingga tolong ya Bapak Ibu, mari kita tetap gembira, kita bahagia, ya sehingga kita tetap bisa jaga imun ya karena memang jangan sampai membawa pulang masalah ya artinya kalau kita banyak berpikir ya itu kita cepat imun kita turun ya tapi kita tetap semangat ya seperti Bapak Ibu saat ini mengikuti pembelajaran baik mengikuti diklat baik dari sekolah maupun dari rumah tapi tetap semangat ya sehingga harapannya monggo kita bersama-sama bisa melaksanakan terkait dengan
tugas kita selaku pendidik untuk memberikan layanan pendidikan bagi para peserta didik kita. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan kembali, mungkin hasil rakor kemarin, Pak Cahyo, tolong yang belum ditindaklanjuti, tolong segera, karena terkait untuk membantu anak teman-teman kita, baik itu ASN, baik itu non ASN maupun masyarakat yang sedang terkena COVID-19, karena kami dari Korpri memang berupaya bagaimana bisa memberikan bantuan, sedikit bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Dan tentunya saya juga berharap monggo kita semua untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita. Kita di samping kita disiplin pada perilaku hidup bersih, pada prokes, namun tentunya kita tidak lupa kita selalu berdoa. Mudah-mudahan COVID-19 ini bisa segera berakhir, sehingga kita tetap aman, nyaman, dan menyenangkan ketika kita melaksanakan pembelajaran di sekolah. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu, dan akhirnya dengan seizin Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pada hari ini, Kamis tanggal 15 Juli 2021, kegiatan pendidikan dan pelatihan proses pembelajaran berbasis virtual dan e-rapot di SMP Negeri 5 Kota Salatiga tahun 2021 dengan resmi saya buka. Selamat mengikuti diklat dan tentunya selalu jaga protokol kesehatan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada segenap narasumber yang nanti berbagi ilmu, sharing kepada teman-teman, dan tentunya ini akan meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Kota Salatiga. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan. Apabila ada kepentingan lain, Ibu boleh meninggalkan Zoom. Akan tetapi jika berkenan mengikuti acara sampai selesai, kami persilahkan. Mohon maaf, ini asmanan saya masih banyak. Yang penting saya titip pesan tetap prokesnya, terutama yang berada dalam satu ruangan. Tetap semangat Bapak Ibu. Matur suwun. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penyampaian materi perangkat pembelajaran oleh Ibu Pengawas SMP Kota Salatiga, Ibu Sri Takarini SPD MPD. Bu Cici nuwun sewu, mau sekarang saja virtual nggih? Nopo? Atau nanti yang bagaimana? 11, lebih 10 menit ya. Jadi mungkin kita nanti waktu istirahat kita istirahat, gitu kan? Nah, ketika istirahat nanti saya meluncur ke SMP 5. Oke, baik. Terima kasih Bu Cici. Baik, Bapak Ibu. Atau mau virtual terus? Lebih enak. Monggo, saya ngikut aja. Gitu ya. Jadi saya bagaimana Bapak Ibu? Lanjut ke sini saja. Istirahat gitu. Ke sini saja nggih Bu, nggih nuwun sewu nggih. Berarti ini saya lanjut dulu, nanti istirahat. Saya terus ke SMP 5, gitu ya? Nggih. Jadi kita periode nggih. Mohon kepada Ibu Cici materi perangkat pembelajaran bisa disampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Sehat ya. Puji Tuhan kalau semuanya sehat. Untuk materi hari ini saya sudah
kirim ke Pak Cahyo. Maksud saya, kalau teman sudah melihat, paling enggak kan sudah mulai membaca-baca apa saja yang akan kita bahas hari ini. 2 sesi itu saya jadikan 1 materinya, karena itu nyambung, sehingga materinya itu perangkat pembelajaran dan penilaian. Ya, saya sambung begitu. Perangkat pembelajaran dan penilaian di masa pandemi COVID-19. Oke. Nah, jadi kita mengefektifkan waktu, ya. Ini nanti sampai menjelang istirahat untuk sholat, saya akan nyampaikan sedikit, entah sampai seberapa gitu ya. Terus kemudian kita cut istirahat dulu, panjenengan sholat, panjenengan dahar siang. Nah, nanti saya kan rumah saya dengan SMP 5 kan nggak begitu jauh, paling 10 menit kalau pelan-pelan kan. Nanti saya cepat-cepat meluncur ke SMP 5 untuk melanjutkan di sekolah. Ya, baik, boleh share materi ya. Ini tadi saya juga sudah kirim PPT-nya. Yang share dari sekolah, operator, atau saya ikut aja. Operator bisa bantu share? Bisa. Oke. Dari sini, Bu. Nggih. Oke, dari situ aja. Nggak apa-apa. Ya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi tadi saya sampaikan ya, materinya saya jadikan 1-2 sesi itu, perangkat pembelajaran dan penilaian di masa pandemi COVID-19. Jadi kita akan melihat bagaimana perangkat pembelajarannya, lalu bagaimana penilaiannya. Yuk lanjut. Ya, mari kita mereview sebentar. Awal Maret 2020, gitu, kita semuanya dikejutkan dengan adanya wabah, pandemi COVID-19. Ya, masuk di Indonesia itu kalau nggak salah ini catatan saya awal Maret 2020. Dan akhirnya pandemi ini ya membuat kita jadi ya sempat shock ya, kaget ya. Dan itu kan pandemi terjadi ketika pembelajaran masih berjalan. Dan mau enggak mau, walaupun ada pandemi, kegiatan pembelajaran harus tetap berjalan. Gitu. Kan tidak berpandemi langsung orang apa-apa, kan enggak. Kegiatan pembelajaran tetap harus berjalan. Tetap harus dilaksanakan. Padahal anak-anak enggak boleh ke sekolah. Peserta didik belajar dari rumah. Atau BDR. Bagaimana terusan pembelajarannya? Akhirnya mau enggak mau kita harus melakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, kalau sistem pembelajaran jarak jauh, mau enggak mau Bapak Ibu guru juga harus menyiapkan bahan ajarnya. Mungkin ketika sebelum pandemi ini, ketika enggak ada pandemi, Bapak Ibu guru itu kalau mengajar, apalagi guru-guru senior, maaf ya, yang sudah ngelotok gitu ya, ke kelas itu sudah dengan tangan hampa, enggak bawa apa-apa, masuk kelas sudah bisa ngendikan casisus, sudah bisa mengajar. Tapi dengan adanya pembelajaran jarak jauh, enggak bisa seperti itu. Teman-teman harus menyiapkan bahan ajarnya. Nah, hal-hal ini ya sempat membuat teman-teman shock juga ya. Kita semua kaget, piye iki carane? Tapi hebatnya, perbedaan manusia, Tuhan menciptakan manusia dengan makhluk yang lain, ya toh. Manusia diberi akal pikiran. Ketika menghadapi masalah, mulailah pikiran kita bekerja. Kita mulai berpikir, terus mulai belajar. Belajar bagaimana melaksanakan pembelajaran
jarak jauh itu, nyiapkan materi. Bahkan sampai hari ini kita masih terus belajar. Ya, selanjutnya. Next. Tahun pelajaran 2021-2022 tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadina, sebenarnya kita sudah masuk ke pembelajaran tatap muka walaupun terbatas, ya. Tapi dengan adanya situasi yang tidak memungkinkan, ya, adanya SKB 4 Menteri, kemudian adanya regulasi PPKM tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadinas, akhirnya Ibu Kadinas menerbitkan surat edaran. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga nomor 422/2515/402 tertanggal 7 Juli 2021 tentang pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2021-2022. Intinya, karena situasi seperti itu, regulasi yang ada, akhirnya Bapak Ibu, kegiatan belajar mengajar untuk jenjang TK, RA, KB, SD, dan SMP dilaksanakan secara daring, dalam jaringan atau online, atau dengan sistem PJJ. Pelajaran ini 2022 ambil kan dari dan pemerintah. Kemudian kedua, dari 2021 tetap akan dilaksanakan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu, ya. Apabila telah mendapat izin dari pemerintah daerah dan juga memperhatikan zona wilayah di Kota Salatiga. Menteri Pendidikan dan SKB 4 Menteri sudah menegaskan bahwa kalau wilayah itu zonanya itu bukan zona merah, boleh melakukan PTM terbatas, kan begitu. Sementara tadi disampaikan di Salatiga sudah mulai orange. Ya. Dan kalau di tempat saya Candran itu malah sudah hijau, ya. Semoga Candran hijau terus ini, dan nanti kelurahan-kelurahan lain akan mengikuti juga hijau gitu, ya. Tapi karena adanya regulasi PPKM, ya mau enggak mau kita juga mengikuti regulasi itu, maka masih tetap PJJ, anak-anak masih PJJ. Kegiatan MPLS bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 dilaksanakan secara daring atau virtual. Ini sudah kita laksanakan 3 hari yang lalu. Nah, kemudian teman-teman, next. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah menerbitkan panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD di Dasmen di masa pandemi COVID-19. Itu kalau dihitung ada 100 lembaran lebih. Ada 100 lembar panduannya itu. Nah, tadi sebagian juga sudah disinggung oleh Bu Kadinas. Nah, mungkin nanti untuk Kota Salatiga akan membuatkan secara ringkas. Mungkin begitu. Nah, beruntunglah teman-teman SMP 5 tak bocori sithik gitu ya, terkait dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Karena hari ini kita juga sedang mengadakan diklat untuk mempersiapkan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, dalam panduan ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ukuran keberhasilan bagi guru, keberhasilan guru ketika melaksanakan pembelajaran di masa COVID-19 ini ada 3. Saya ambil ada 3, sebenarnya ada 4 atau 5, tapi saya ambil 3 saja. Yang pertama yaitu terkait dengan tingkat kepatuhan protokol kesehatan. Jadi bagaimana kepatuhan kepada prokes ini ketika melaksanakan pembelajaran. Ya, jadi nanti ketika PTM terbatas, kan kita sudah ketemu dengan anak-anak di kelas, ya di sekolah. Bagaimana tingkat kepatuhan terhadap prokes ini menjadi salah satu keberhasilan kita.
Jadi kalau anak-anak patuh, kita patuh sehingga semuanya bisa melaksanakan prokes ini dengan baik, gitu ya. Itu menjadi salah satu kunci keberhasilan kita. Lalu yang kedua, bagaimana pelibatan orang tua, tingkat pelibatan orang tua. Mulai dari merencanakan, melaksanakan, memandu anak-anak, bahkan memberikan penilaian, memberikan umpan balik, memberikan evaluasi, ya, dan mengembangkan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Bagaimana kita, Bapak Ibu semuanya, bisa melibatkan orang tua. Jadi orang tua itu dengan sadar dia mau terlibat di dalam pembelajaran itu. Nah, monggo nanti bagaimana cara pelibatannya dalam perencanaan pembelajaran ini atau dalam tahap-tahapan kita menyiapkan ini bisa kita lakukan. Jadi kalau kita bisa melibatkan orang tua dengan sadar orang tua itu mendukung pembelajaran anak-anaknya, tidak dengan menggerutu, tidak dengan protes, nah itu berarti kita sudah berhasil sebagai guru melaksanakan pembelajaran. Karena saya lihat masih banyak juga kadang kalau ngobrol-ngobrol itu banyak orang tua yang protes ya atau gerutu ketika dia harus mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Ya. Bahkan gerutunya sampai negatif itu pokoknya. Ya. Berpikir negatif terhadap gurunya. Nah, kemudian yang ketiga, menurut panduan ini, keberhasilan bagi guru yaitu bagaimana pelibatan peserta didik. Baik itu dalam merencanakan, melaksanakan, memberi umpan balik terhadap pelaksanaan pembelajaran. Jadi bagaimana keaktifan siswa ketika kita melaksanakan pembelajaran. Ya, mulai dari kita merencanakan. Jadi mulai merencanakan itu kita sudah juga minta pendapat anak, melihat bagaimana anak. Sampai kita melaksanakan, anak-anak juga aktif, dia bisa memberikan umpan balik, apa yang dia rasakan, mau refleksi ya, dia bisa bercerita, PTM ini bagaimana, bahkan PJJ bagaimana. Nah, kalau tingkat kepatuhan protokol kesehatan, tingkat pelibatan orang tua, tingkat pelibatan peserta didik ini bisa dikatakan cukup tinggi, bagus, berarti kita dinyatakan berhasil dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena tentu dalam teman-teman merencanakan pembelajaran sudah harus memperhatikan ini. Oke. Terus. Halo. Selanjutnya, dalam panduan ini juga disampaikan ketentuan pokok dalam penyelenggaraan pembelajaran. Ada ketentuan-ketentuan pokok yang harus dipatuhi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadinas. Bisa dibantu next? Ngantuk iki sing operatornya. Siapa operator? Boleh bantu next? Kenapa? Nggak bisa. Macet ya? Agak terkendala internet. Oh, terkendala internet. Atau saya share screen ya? Saya aja ya? Ya, Bu, boleh. Oke. Agak besar nggih. Nggih. Nuwun sewu nggih, Bu. Share screen. Nggih, nggih. Oh, sebentar, belum tak siapkan, tak buka dulu. Bentar. Nggih, bentar ya.
Nah, jadi kalau diringkas, tadi sudah disampaikan oleh Ibu ya, saya hanya mengulas saja mengenai ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi ini. Saya kira cukup jelas. Yang pertama, pembelajaran itu masih PTM terbatas dan PJJ. Oke. PTM terbatas berarti kan hanya dikatakan terbatas karena anak yang ikut juga hanya 50%-nya, separuh kelas. Jam pembelajarannya juga tidak full, 3 jam kali 60 menit ya, nanti tinggal disebar saja, atau 2 jam nanti akan ada aturan, kemudian tidak ada istirahat dan sebagainya, sangat terbatas. Dan sisanya kan berarti anak-anak itu PJJ. Kan gitu. Pembelajaran jarak jauh. 2, wajib menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas bila sudah divaksinasi. Tadi sudah sampaikan Ibu. Kalau semua sudah vaksin, itu mau enggak mau wajib mengadakan pembelajaran tatap muka walaupun masih terbatas. Orang tua memiliki hak memilih, jadi seandainya orang tua tidak mengizinkan atau belum mengizinkan anak untuk ikut PTM terbatas, ya berarti kita tidak boleh memaksa. Dengan kata lain, berarti ya kita harus melayani anak itu dengan PJJ. Seperti itu. Ya harapan kita semua orang tua akhirnya bisa memberikan izin gitu ya. Maka monggo bagaimana cara sekolah memberikan jaminan bahwa PTM itu benar-benar tidak berbahaya bagi anak-anak. Nah, itu monggo orang sekolah perlu memberikan jaminan kepada orang tua. Paling lambat tahun pelajaran ini. Nah, maka sebenarnya awal tahun pelajaran kita sudah mempersiapkan, tapi karena kondisi belum memungkinkan, maka belum ada PTM terbatas. Adanya pelaksanaan pembelajaran oleh pemerintah ya, atau Dinas Pendidikan atau Kanwil, yang mungkin salah satunya menjadi tugas kami nanti dalam melakukan pengawasan. Kemudian pembelajaran tatap muka terbatas ya akan dihentikan apabila ada konfirmasi COVID. Jadi kalau ada konfirmasi di sekolah itu ada yang terpapar, mau enggak mau pembelajarannya dihentikan semuanya PJJ. Termasuk bila kondisi di daerah itu juga tidak memungkinkan. Zona merah, nah berarti tidak boleh. Karena sudah ada aturan kalau zona merah tidak boleh mengadakan pembelajaran tatap muka. Ini ketentuan-ketentuan pokoknya. Konsep pembelajaran di masa pandemi COVID, tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Kadinas. Tolong konsep ini, konsep pembelajaran ini benar-benar dipahami teman-teman, karena nanti dalam merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran harus menerapkan konsep-konsep ini. Yang pertama, pembelajaran itu harus mengacu kebutuhan peserta didik. Harus memenuhi kebutuhan baik itu psikososial, ya, bagaimana anak-anak juga membutuhkan bersosial, dia juga harus diperhatikan kejiwaannya, ya, psikososial, maupun kebutuhan penguasaan kompetensi peserta didik. Jadi jangan hanya kompetensinya saja. Diberi materi sebanyak-banyaknya, tugas sebanyak-banyaknya, supaya terkait dengan kompetensi, apalagi kompetensi hanya ditekankan di pengetahuan gitu misalnya ya. Nah itu sering, maka mungkin salah satu evaluasi kenapa ini ditekankan kemarin itu kadang anak-anak menjadi stres karena saking banyaknya materi yang diberikan, sehingga kita perlu memperhatikan juga kebutuhan psikososial. Anak-anak juga butuh bersosial. Anak-anak jangan diberi tekanan terus. Nah, ini maka harus diperhatikan. Mengacu kebutuhan peserta didik. Jadi kita melihatnya kebutuhan peserta didik, bukan kebutuhan kita. Sepenting rampung materi ini. Nah, bukan itu. Atau kurikulumnya tercapai, bukan. Yang kedua, mengacu pada prokes. Tetap harus memegang ini. Prokes ya. Jadi semua praktik pembelajaran harus mengacu prokes, protokol kesehatan. Ketiga, mengacu pada kurikulum kondisi khusus. Nah, berkaitan dengan kurikulum ini diserahkan pada sekolah. Mau pilih kurikulum yang mana? Mau pakai kurikulum 2013 tetap
kurikulum 2013 full boleh, kurikulum kondisi khusus dan kurikulum kondisi khusus boleh, atau kurikulum mandiri itu tidak lepas ditetapkan oleh pemerintah, hanya mungkin esensialnya dibuat waktu yang ada, ya sesuai dengan kondisi dan kemampuan satuan pendidikan. Prioritas bukan untuk menuntaskan ini ambil KD-KD yang mendasar saja misalnya. Jadi tidak usah terlalu banyak. Tapi yang penting anak-anak itu mengalami pembelajaran. Ya. Kemudian yang keempat mengacu pada prinsip pembelajaran. Ada ada 5 prinsip pembelajaran, ya, berorientasi pada peserta didik, keterampilan hidup, bermakna dan terdiferensiasi, pemberian umpan balik, dan inklusi atau non-diskriminatif. Dan konsep yang kelima, tetap adaptif terhadap dinamika kondisi pandemi. Jadi satuan pendidikan ini perlu mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Jadi teman-teman harus tetap siap. Ini maka nanti dalam membuat perencanaan pembelajaran itu, bagaimana kita membuat RPP misalnya yang sudah dirancang, kalau PTM seperti apa, kalau PJJ seperti apa. Ya, tetap adaptif. Maksudnya kita fleksibel, nanti akhirnya bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena kita juga tidak tahu, mungkin kita sudah nyaman, sonanya, tahu-tahu mungkin ada yang di Kota Salatiga atau di sekolah kita kondisinya ada yang kurang bagus, terus kita harus PJJ. Nah, ini supaya tidak akan kacau nanti. Dan mungkin terkait dengan ini, RPP mungkin bisa dibuat pertatap muka saya seperti kalau itu dalam dari gambaran ada komponen yaitu ada 3 komponen ini yang penting. Ya, yang lainnya adalah pendukung. Nah, kurikulum ini sebagai seperangkat tujuan pembelajaran yang akan menjadi acuan di dalam menekan nilainya, asesmennya, maupun juga di dalam pembelajarannya. Bagaimana proses pembelajarannya? Itu akan sangat ditentukan oleh rumusan tujuan pembelajaran yang kita buat. Kemudian proses asesmen dan proses pembelajaran, jelas ini akan saling terhubung, ya, berinteraksi timbal balik. Memang jelas asesmen pembelajaran, kurikulum atau tujuan pembelajaran, proses asesmen ini akan saling terkait satu dengan yang lain. Jadi kurikulum dijabarkan dalam tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu dilakukan, diimplementasikan dalam pembelajaran. Untuk mengetahui pembelajaran itu bisa mencapai tujuan pembelajaran atau tidak, maka ada asesmen, ada proses, ada penilaian. Sehingga penilaian itu bisa digunakan untuk mengetahui apakah pembelajaran itu benar-benar berjalan dengan baik. Juga bisa untuk mengetahui kalau pembelajaran berjalan dengan baik, maka tujuan pembelajaran juga bisa diketahui tercapai atau tidak.
Jadi ini saling terkait tiga komponen ini, dan akhirnya ujung-ujungnya itu pembelajaran dan asesmen ini akan menjadi umpan balik untuk pengembangan kurikulum berikutnya. Ini siklus pembelajaran yang terjadi. Jadi yang penting itu ada kurikulum yang kemudian dijabarkan di dalam tujuan pembelajaran. Kurikulum di dalamnya ada KD, ada KI, ada KD. Nah, kemudian KI KD itu ada juga IPK, indikator pencapaian kompetensi. Ya kan, itu kan masuk di kurikulum. Kemudian nanti dijabarkan dalam tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan itu peserta didik dapat apa saja. Nah, melaluinya itu akan nampak di pembelajaran. Oh, melalui diskusi. Oh, berarti pembelajaran itu ada diskusi. Diskusi tentang apa? Diskusi tujuan pembelajaran malah diskusi apa? Nah, berarti itu menjadi kegiatan diskusinya. Siswa dapat apa? Nah, untuk mengetahui siswa dapat apanya itu, sudah dapat atau belum, nah itu ditagih di asesmen, di penilaian. Jadi 3 komponen ini akan saling terkait, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya. Nah, berikutnya tadi sudah saya singgung ya berkaitan dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Dan istirahat. Pembelajaran kita melaksanakan PJJ. Kita setelah nanti pelaksanaan sudah hanya di pengetahuan saja ya Bapak Ibu, tetapi keterampilannya juga. Tapi juga penguasaan keterampilan hidupnya, termasuk keterampilan belajar dan keterampilan beradaptasi di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran yang bermakna, maksudnya bermakna itu anak-anak itu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memandu peserta didik menghubungkan pelajaran dengan konsep yang telah dikuasai dan praktek kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang kontekstual itu akan lebih bermakna. Ya, dengan cara belajar yang bermacam-macam, diferensiasi. Kemudian pemberian umpan balik, pembelajaran yang memberikan masukan atau umpan balik terhadap proses dan hasil belajar peserta didik secara spesifik, bermakna dan langsung ya sebagai upaya membantu peserta didik belajar secara mandiri. Maksudnya di sini ya ketika anak mengerjakan sesuatu itu terus diberi tanggapan. Ya, diberi tanggapan supaya anak-anak tahu oh kalau begini sudah benar, kalau begini perlu disempurnakan, itu perlu diberi umpan balik. Kemudian inklusif. Tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan. Semua peserta didik itu mempunyai hak yang sama. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Dalam panduan itu diberikan rekomendasi tentang strategi pembelajaran yang bisa kita ambil, kita gunakan ketika kita melakukan PTM. Jadi kalau PTM kita menggunakan 4 juga nanti kita akan lihat slide habis ini ya. Nah, kalau kita mengadakan PTM terbatas yang tadi 50% anak tadi ya dengan waktu yang terbatas itu, kita bisa menggunakan strategi pembelajaran praktik. Karena kan kita ketemu 50% itu. Kita bisa praktik di situ. Ya, jadi menerapkan satu pemahaman dalam bentuk tindakan nyata untuk mengembangkan kompetensi peserta didik. Kita bisa manfaatkan untuk praktek. Pas ketemu anak-anak itu kita manfaatkan untuk praktek. Kan di situ Bapak Ibu bisa melihat anak-anak. Kemudian yang kedua bisa dengan diskusi. Ya. Yaitu dengan mencari solusi atau jawaban terhadap
suatu pertanyaan yang diberikan dalam kelompok untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Nah, bisa diskusi, diisi dengan diskusi. Karena kalau PJJ kadang diskusi itu agak kesulitan toh, itu kendala sinyal, ya kan? Sinyal bener apa ora, kadang bisa juga untuk alasan anak-anak. Jadi nggak efektif. Nah, maka kalau PTM terbatas, kita ketemu bisa melakukan strategi diskusi. Yang ketiga bisa juga dengan refleksi. Refleksi itu menilai ya upaya dan capaian belajar yang telah dicapai dan akhirnya nanti bisa untuk menentukan langkah berikutnya. Kalau memang anak-anak merasa puas dengan pembelajaran ini, dia sudah bisa menguasai, berarti berarti perlu dikembangkan lagi. Tapi kalau ternyata anak-anak kesulitan apa ya perlu perbaikan. Jadi refleksi itu bisa dilakukan dalam antara peserta didik, mereka berpasangan gitu, atau bisa juga kelompok, atau bisa juga bersama-sama dalam kelas. Nah, bisa untuk refleksi. Lalu strategi yang keempat adalah umpan balik. Jadi memberikan umpan balik terhadap hasil pengerjaan tugas peserta didik, ya, dengan tujuan supaya peserta didik ini mengetahui bagian mana yang sudah dikerjakan dengan tepat, bagian mana yang perlu diperbaiki. Nah, ini bisa digunakan ketika PTM. Mungkin ketika PJJ anak-anak kan diberi tugas. Wah, diberi tugas. Nah, untuk pembahasannya misalnya itu untuk memberikan umpan baliknya dilakukan ketika PTM terbatas. Ya. Itu yang direkomendasikan oleh kementerian. Ada 4 strategi yang bisa kita ambil, bisa dengan praktik, bisa dengan diskusi, bisa dengan refleksi, dan bisa dengan umpan balik. Sedangkan kalau PJJ, pembelajaran jarak jauh, strateginya, yang pertama kalau memang kita mempunyai banyak materi ya, banyak bahan terkait dengan pembelajaran secara jarak jauh, ya kita bisa menggunakan teknologi pembelajaran strateginya, menggunakan teknologi sistematis ya, sistematis dan kompleks dalam mengelola pembelajaran. Ya, memang ini seringkali membutuhkan perangkat ya, jadi harus ada aplikasi-aplikasi khusus, kemudian juga harus kita pun juga harus mempunyai kemampuan tertentu untuk bisa mengoperasikannya. Tapi kalau teman-teman bisa dan anak-anak misalnya sarananya juga ada, ya boleh menggunakan strategi ini dengan teknologi pembelajaran. Yang kedua bisa dengan teknologi interaktif. Nah, ini mungkin yang nomor 2 ini sudah sering kita lakukan. Teknologi interaktif. Jadi penggunaan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, terutama dalam mengembangkan interaksi guru dan peserta didik. Ya, jadi pakai Google Meet misalnya, atau pakai Zoom meeting seperti saat ini. Ini kan bisa interaksi ya, atau pakai video call atau apa. Intinya di situ bisa berinteraksi. Guru bisa menyampaikan sesuatu, bahkan siswa pun juga bisa memberi tanggapan. Nah, itu bisa menggunakan itu teknologi interaktif. Tapi misalnya itu juga tidak mungkin bisa menggunakan yang ketiga strateginya, yaitu teknologi komunikasi satu arah. Satu arah. Ya. Misalnya dengan radio. Ini penggunaan teknologi yang cenderung satu arah sebagai media belajar bagi peserta didik. Nah, kita bersyukur Kota Salatiga melalui Kominfo sudah memfasilitasi siaran radio. Nah, monggo siaran radio ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya, materi pembelajarannya tentu dari MGMP bisa diatur, bisa bersepakat kira-kira materinya apa saja yang disampaikan dalam siaran radio itu yang bisa dimanfaatkan untuk PJJ. Atau bisa juga memanfaatkan siaran televisi.
Atau bisa juga teknik komunikasi satu arah ini, misalnya anak-anak melihat video ya atau film, melihat kita sudah menyiapkan video pembelajaran, kita sudah menyiapkan potongan film misalnya, di-share kepada anak-anak, kemudian anak-anak belajar. Jadi biasanya ini bisa untuk belajar mandiri. Kemudian yang keempat, kalau memang sarana sangat lemah untuk PJJ, Kementerian merekomendasikan untuk guru kunjung. Ya, pengguna teknologi yang paling lemah, di mana guru mengunjungi rumah atau lokasi di tempat tinggal peserta didik untuk memandu pembelajaran dalam kondisi memang mungkin ada anak yang memang fasilitasnya tidak ada, sinyalnya angel gitu misalnya ya, ya bisa dengan strateginya guru kunjung gitu. Nah, ini yang direkomendasikan oleh kementerian di dalam kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Bisa dengan strategi teknologi pembelajaran. Nah, mungkin strategi nomor 1 ini yang akan terus dikembangkan ya, Bapak Ibu. Bahkan kalau saya lihat di materi ini, materi pelatihan ini juga membekali teman-teman, membekali Bapak Ibu semuanya untuk menerapkan strategi pembelajaran menggunakan teknologi pembelajaran. Ya. Tapi kalau misalnya ini untuk variasi, gunakan teknologi interaktif atau teknologi komunikasi satu arah juga boleh. Atau kalau kondisi terpaksa bisa guru kunjung. Yeah. Nah, kalau untuk PTM terbatas, saya kira metode yang digunakan teman-teman sudah biasa ya, karena pembelajaran sebelum pandemi itu kita selalu tatap muka dengan anak-anak ya, sehingga penggunaan metode-metode yang mengaktifkan anak itu sudah biasa. Tapi kalau jarak jauh, ya PJJ, kira-kira metode apa yang direkomendasikan oleh kementerian? Ada 4 metode, Bapak Ibu, monggo ini nantilah yang akan panjenengan terapkan di dalam merancang perangkat pembelajaran. Okay? Dalam RPP, dalam kegiatan pembelajaran, gunakan metode-metode ini untuk melaksanakan PJJ. Ada 4 metode yang direkomendasikan. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri. Ya. Karena anak-anak kan akan belajar di rumah mereka masing-masing. Berarti dia mandiri di situ. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan metode pembelajaran mandiri? Berarti Bapak Ibu, teman-teman semuanya harus menyiapkan video, ya toh, memberikan video pembelajaran atau mungkin apa ya, video kemudian atau menyiapkan bahan bacaan, ada teks, bahan bacaan yang sudah disiapkan, anak-anak pelajari ini, di-share ke anak-anak, atau mungkin anak-anak sudah punya bukunya, monggo, ya buku pelajaran, itu bisa digunakan untuk pembelajaran mandiri. Kemudian, atau menggunakan sumber-sumber yang lain. Ya, bisa pakai video pembelajaran, dengan membuat video sendiri, atau mungkin dikirimi penggalan film, boleh, atau mungkin panjenengan menyiapkan modul ya, mungkin bahan bacaan atau mungkin bisa juga lembar kerja gitu ya, di mana anak-anak itu dapat mempelajari secara mandiri materi itu ya untuk belajar di rumah. Jadi sudah ada panduan-panduannya apa yang mereka harus lakukan. Nah, ini namanya metode pembelajaran mandiri. Berarti di situ harus siapkan bahan ajarnya. Harus disiapkan bahan ajarnya. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan metode tugas kontekstual. Tugas kontekstual. Bisa observasi, wawancara, ya. Jadi di sini adalah pemberian tugas yang terkait dengan persoalan, potensi dan narasumber yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal peserta didik. Nah, jadi PJJ itu enggak mesti kayak pelajaran yang kelas gitu. Bisa juga untuk
materi tertentu, kita menggunakan metode tugas kontekstual. Nah, di situ anak diberi rambu-rambu, diberi tugas, misalnya untuk mengobservasi apa, ya, mengamati apa, atau mewawancarai tokoh siapa, ya, yang tentu terkait dengan pencapaian KD itu. Yang ketiga bisa menggunakan metode tugas kolaborasi. Metode tugas kolaborasi. Nah, itu biasanya dalam bentuk kita memberi proyek atau mungkin tugas kelompok, ya. Jadi pemberian tugas kepada sekelompok peserta didik untuk mengerjakan proyek atau tugas yang membutuhkan sebuah kolaborasi dalam penyelesaiannya. Berarti dibuat kelompok. Nah, mungkin kelompoknya bisa yang rumahnya berdekatan, ya. Selalu diingatkan, ingat ketika kamu prokesnya. Nah, itu tetap harus diingatkan, ya. Misalnya kita memberi proyek. Ya, ini masuk keterampilan, ya, proyek. Berarti di situ misalnya suruh apa? Membuat masakan. Nah, misal prakarya itu suruh membuat masakan apa gitu, ya. Nah, mereka suruh membuat laporan akhirnya nanti. Nah, tugas berkolaborasi buat laporan. Apa saja yang mesti mereka ada laporan proyek itu, lalu bagaimana hasilnya. Nah, itu mereka kerjakan bersama-sama. Itu sudah bisa PJJ Bapak Ibu. Kemudian metode yang keempat yang direkomendasikan adalah refleksi personal. Yang diberikan guru kepada peserta didik. Jadi kita siapkan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Berarti di situ anak-anak itu mulai pertanyaan itu untuk melihat menurut dirinya itu bagaimana gitu. Karena ini refleksi personal, ya. Jadi menurut dia tuh kalau begini itu bagaimana gitu, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan disiapkan, kemudian dia mencoba menjawab. Ini metode-metode yang direkomendasikan oleh kementerian ketika teman-teman melakukan PJJ. Jadi kok di situ metodenya ceramah, gitu misalnya, ya, metodenya diskusi, ya enggak bisa, enggak piye, ceramah, mau kita enggak ketemu langsung, ya kan? Nah, sehingga metodenya ini. Mungkin melalui pembelajaran mandiri, nah gitu kan, misalnya kalau itu kita rancang untuk PJJ, melalui pembelajaran mandiri siswa dapat, nah dapat apa? Nah ini materi-materi pokok di KD itu kira-kira apa yang mesti dikuasai oleh anak-anak. Nah, sehingga nanti mesti menggunakan metode pembelajaran mandiri, ya, melalui tugas kontekstual. Nah, siswa dapat apa? Kalau itu PTM terbatas, nah, bisa saja tadi melalui diskusi, melalui tanya jawab, itu bisa. Tapi kalau dalam PJJ besar, ya, nanti teman-teman kalau membuat silabus, bahkan PP, sudah oleh kementerian. Karena kita memang sedang merancang pembelajaran maupun nanti penilaian di masa pandemi, bukan di masa yang tidak ada pandemi. Jadi memang mesti berbeda. Perangkat kita akan berbeda di masa pandemi dan tidak di masa pandemi. Ya. Oke, nampaknya sudah jam 12 ya. Nah, ini masjid di sebelah saya sudah mulai memanggil. Berarti sementara kita hentikan dulu ya teman-teman sampai di sini. Kita hentikan dulu. Nanti teman-teman semuanya istirahat untuk sholat, untuk dari siang kalau memungkinkan. Ya, ya kalau nah ini saya ini
Nggak tahu nih nanti. Dahar siangnya di mana ini? Ya, gitu ya. Sementara teman-teman nanti kita lanjut. Saya akan memenuhi harapan teman-teman untuk bisa bertemu langsung. Maka ini kita istirahat, teman-teman sholat. Kan saya nggak sholat, gitu. Terus nanti saya tak siap-siap, tak meluncur ke SMP 5. Kita akan sebagian, kita akan bisa bertemu langsung. Tapi teman-teman yang di rumah ya tetap kita bertemunya secara virtual. Gitu. Saya kembalikan dulu kepada pengatur acara. Monggo. Baik, terima kasih Bu Cici sudah menyampaikan materi sebagian nggih. Nanti bisa Naruh ini. ngoten untuk tamah-tamah terlebih dahulu nggih Pak nggih. Iya. Itu lanjut materi setelah istirahat. Ngoten nggih Bu Cici nggih. Mari kita lanjut setelah istirahat ya. Untuk hadirin sekalian yang berada di sini maupun di rumah bisa istirahat terlebih dahulu sampai jam 12.30 Nanti kita ketemu jam berapa? nggih Bu nggih. Setengah 1. 12.30 atau jam 13? Jam 13. Jadwalnya monggo, ikut aja. 12.30 kalau sampai Terlalu mepet enggak? Kalau 30 menit terlalu mepet enggak? Teman-teman untuk sholat dan untuk dahar. baik, Bapak Ibu guru bisa sholat terlebih dahulu dan juga dahar jika sampai waktunya nggih. Monggo. Terima kasih Bu Cici. Sampai jumpa nanti di sekolah. 12.45 gitu ya, 12.45 yo. Ya, saya tak siap-siap. Berarti saya live dulu ya. Saya live dulu, nanti nyambung lagi di SMP 5.